Flashmu kok empan, Pak? Flashmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera. Rahayu, rahayu, rahayu. Baik, sahabat sejawara, kali ini kita mendatangi sebuah mata air ya, atau sumber yang tepatnya berada di daerah Singosari, Kabupaten Malang. Di sini itu terdapat dua sumber, yang satu namanya sumber biru dan yang kedua adalah sumber Nagan ya. Ya, Nagan, sumber Nagan. Jadi untuk penelusuran malam hari ini apa saja yang dapat kita kuak atau misteri apa yang terdapat di sini? Pastinya jangan lupa dulu subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Dan support terus channel kami Sejawara. Dan ini ke Mas Bayu dulu. Ya. Gimana secara metafisika gambarannya seperti apa, Mas? Ini aura di sini sangat mistis sekali, kuat sekali ini. Ini energi pusaka ini. Ini semacam pusaka ini. Tapi ini energinya ini ada ularnya naga di sini. Tapi sosoknya ularnya naga, tapi Kodam dari pusaka. iya, mungkin kodam dari pusaka juga ini. Naga. Ini arahnya juga ada kaitannya ke ini ya, ke selatan juga, ini juga ada. Sumber Nagan. Iya, ke arah sumber Nagan ini berkaitan langsung ini. Jadi memang bisa dibilang ini sing nomor 1 dan sana nomor 2. Ya, jadi saling berkaitan, berkesim ini ya. Dalam dulu itu tempatnya apa? Empuk Gandring. Iya, bukan. Empuk Gandring dalam pencucian pusaka ya, Mas? Iya. Ya. Waktu zaman kerajaan Singosari ya pasti. Iya. Zaman kerajaan Singosari. Majapahit sama Singosari, duluan Singosari ya. Iya. Jadi bisa dibilang bahwa kerajaan Singosari itu memang tua itu ya. Lebih tua daripada Majapahit. Majapahit. Gitu. Ya, betul. Jadi kalau Pak Ropik gambarannya ya secara residual energi seperti apa dan di sini? Nah, menurut saya, Mas ya, sebelah sini ini seperti pagar sebuah kerajaan, Mas. Iya. Ini. Seperti pagar sebuah kerajaan mengelilingi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sini sebuah pagar ini mengelilingi ke arah sana, Mas, ke arah sana. Dan ini adalah pintu gerbang. Gerbang. Pintu gerbang. Ini Yang dijaga di sini keris naga runting. Pusakanya. Naga runting. Dan di sebelah sini juga ada. Bisa di shoot kamera. Sebelah sini. Sembahannya. Ya. Kalau di situ tadi sebuah keris naga runting, kalau di sini sebuah arca besar. Bukan arca sih, bisa hidup kok. Kalau arca kan bisa dibilang kayak patung. Nah, ini hidup kan. Kalau bentuknya seperti apa? Maksudnya gambarannya, Pak? Secara mata batin bentuknya Bagaikan apa itu loh, arca yang berada di penemuan di kerajaan Majapahit yang berada di Banyuwangi. Ada kotak-kotaknya, Mas. Oh, Kerajaan Hindu. iya. Hindu. Ini di luar pagar ini ya. Banyak sekali pusaka-pusaka yang intinya mau ke sini juga. Masuk ya. Ya, masuk. Iya, mau Tapi masuk. di sini ada pagar, jadi Iya. kayak lulus ujian gitu. Jadi harus ujian dulu atau apa gitu habisnya. Jadi memang ada tes tersendiri. Iya. Iya. Kalau mau masuk Ya, semacam ini. itu.
Iya. Jadi bisa dibilang kalau energinya sangat positif ya Mas di sini. Sangat positif. Sangat positif, baik sekali, bagus. Sekali. Tapi sangat kuat sekali ini energinya. Iya. Energi pusaka ini. Banyak sekali di sini pusaka juga. Banyak sekali. Iya. Mas. Dan kalau menurut warga setempat tadi katanya biasanya kan dikatakan banyu biru, berarti kan sumber mata airnya bisa berwarna biru tapi cuma di Pada hari-hari tertentu ya. Iya, Biasanya betul. pas waktu kapan? Tiap hari ini ya, malam Sabtu ya. Kliwon. Iya, Kliwon. Kliwon. Ya ini kayaknya kemarin ini kayaknya juga biru juga, tapi hari ini airnya warnanya Bening, bening lah, bersih. bersih, bening. Itu untuk sutren pusaka. Jadi pusaka itu penunjukan tuh di sini. Setelah itu nanti keduanya di apa itu Sumber naga. sumber naga. Betul. Kalau di sini itu kan ya berasal dari pohon-pohonan ya Mas. Iya, Iya. pohon ringin ya. Dari pohon beringin ini anunya. Airnya itu dia itu menampung air sangat besar. Dan ini adalah salah satu penyeimbang alam di sini. Iya. Dan harus dilestarikan. Kalau tidak dilestarikan akan membahayakan penduduk sekitar. Warga setempat. Iya, betul. Ini adalah Istilahnya ya penyeimbang. diuri-uri ya. Nah, penyeimbang ini. Penyeimbang. Pohon besar ini adalah penyeimbang alam. Kalau tetap sini ya. Iya, harus dilestarikan. Kalau ini nah, sumbernya akan rusak dan semuanya akan Bisa dibilang ya malapetaka Mm-mm. terjadi bisa ya. iya, Jadi istilahnya ya harus diuri-uri, dijaga. dijaga. Dalam artian jangan sampai dilupakan bahwa di sini itu memang ada sebuah sumber ya, Iya. Sumber biru. sumber biru. Biru ya. Mungkin nanti setelah itu kita akan ini ya Mas, langsung ke sumber nagan ya. Iya. Kalau jalan sebenarnya nggak jauh, cuma muter Iya, muter. lewat lagi sana soalnya mungkin sini nggak bisa ditempuh ya. Sini bisa, tapi jalannya agak habis hujan ya. Hmm. Habis hujan ya. Jadi agak licin, Mas. juga. Jadi Jadi Curam. nanti Curam. berbahaya juga Nah, sama terlalu curam. sahabat Jawara. jadi cari aman. Nah, cari Cari aman aman aja, aja. nanti kita balik lagi. Keselamatan paling utama. Iya. Demi berkembangnya tim kita. Yuk. Dan sebentar Mas, ini maksudnya dari saya sendiri ya, mungkin dari sahabat sejawara juga Iya. penasaran yang Merasakan. ditanyakan. Mas. Energinya Iya, iya. sangat kuat sekali. Heeh. Bagi yang menonton Jawara ya, bisa dilihat ini energinya sangat kuat sekali. Ini ada kayak soalnya ular naga ini mengelilingi terus ini. Jadi Iya, naga runting ya? saya Iya. naga. Iya, naga. Naga runting. Iya, naga runting. Udah kalau gitu, mungkin itu nanti kita sambung di sumber nagan Sumber ya. nagan aja. Baik teman-teman sahabat Sejawara, tetap ikuti terus penelusuran kami di Sejawara. Jadi ini Masnya, ini tadi kan kita mau ke sana, tapi berhubung tempatnya ini juga masih adem, jadi istirahat sejenak ya. Jadi sahabat istirahat Sejawara dulu lah. kita sejenak dulu istirahat di sini. Tapi ini Mas, yang membuat saya ini jadi ada pertanyaan ya. Tadi kan sempat menyinggung bahwa kalau di sana di sumbernya kan Pak Rafiq bilang kerajaannya masih Hindu ya, bisa Iya. dibilang masih Hindu. Peninggalan Hindu. Peninggalan Kerajaan Hindu. Hindu. Soalnya kan ya Singosari tertua dan asal mula Agama agama yang di tanah Jawa atau tertua. dusun Nusantara itu dulunya kan memang Hindu ya. Kerajaan Hindu pertama kali. Jadi ini Mas yang saya mau tanyakan, ini kan ya ada musola. Iya. Jadi menurut Pak Rafiq itu gimana, gambarannya seperti apa? Kan ini ya bisa dibilang ini kan peninggalan Hindu, terus ada musolanya di sebelah sini kita. Gini, kalau menurut saya yang namanya suatu kebudayaan itu memang harus dijaga dan kita harus lestarikan, Mas. Iya. Nah, dengan berkembangnya zaman dari tahun ke tahun, nah agama Hindu semakin menurun dan agama Islam masuk, itu perkembangannya sangat pesat. Di Nusantara ya. Ya di Nusantara termasuknya, dan juga di Singosari sini. Iya. Tapi yang paling penting itu kerukunan antar umat beragama. Ya, Iya. betul sekali. Di sini nggak masalah, di situ peninggalan kerajaan Hindu, di sini dibangun musola baik juga, nggak masalah. Iya. Peradaban agama Islam dan agama Hindu saling Saling menghormati. menghormati.
Bisa dibilang ya toleransi ya. Nah, toleransi antar umat beragama, Mas. Betul itu. Kita harus bisa menjaga lah. Yang namanya kebudayaan harus dilestarikan. Saya juga seorang Muslim, Mas. Saya Muslim tentunya. Mas Saya Bayu juga juga. Muslim. Saya juga Muslim. Nah, sangat penting bagi kita itu menjaga keharmonisan, Kerukunan kerukunan beragama, ya. beragama. Betul. Nah, Dari gambaran Mas Bayu. Ya. Pendapat tentang ya agama pastinya yaitu. Ya itu saya sependapat sama Mas Robek ya. Tadi apa yang Mas Robek Utarakan. Saya utarakan ya, Mm. utarakan tadi. Mm. Jadi kita harus saling rukun antar umat beragama. Jadi di sini ada musyawarah meskipun Di sini situ ada, di situ ada peradaban dari peradaban. kerajaan Hindu yang Iya. terdahulu lebih tua. Kita saling menghormati ya dan saling menghargai. dan kita juga menjaga kebudayaan, Mas. Ya. Alangkah baiknya bila kita itu hidup rukun. Ya. Dan itu memang juga sudah ada semboyannya di ya terutama di negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap Satu satu. jua. Jadi kesimpulannya ya sahabat sejawara, kalau menurut saya Mas ya, Iya. jadi kan setiap agama itu kan banyak ya, dan yang iya, kita banyak. ketahui kan mungkin ada 5, Mm-mm. Islam, Kristen dan sebagainya, Hindu, Buddha ya. Iya. Jadi kalau setiap agama kan mesti mengajarkan kebaikan. Iya betul. Jadi kita sebagaimana kita menyikapi diri masing-masing terhadap mereka sendiri kan ya. Iya. Jadi kalaupun mereka berbuat baik dan kita pun baik kan sebenarnya kan jalannya kan ya sama kan. Sama saja, Mas. Kan ya cuma saling toleransi itu tadi. Mm-mm. Kembali lagi ke Iya. toleransi. Jadi mungkin itu ya Mas Bayu. Cuma itu Iya. aja yang kita Langsung lanjut ke sumber Ya, Nagan. setelah ini kita lanjut aja ke Nagan. Soalnya ya berhubung apa sudah malam ya. iya terus habis hujan tadi Habis hujan, Jalannya licin. juga licin. kita cari jalan yang enak. Sebenarnya ada tembusannya, Mas, ya, jalan sini. ada, Itu ada jalan tembusannya, Mas. tapi meskipun ini kita nggak bisa melewatinya. Tidak memungkinkan. Iya, Terlalu curam juga licin, Mas. iya. Lebat juga. Iya. Cari aman aja. Cari jalur yang aman saja. Ya udah baik sahabat sejawara, tapi ikuti terus di Sejawara. Terus Pak nyaman. Jadi sahabat sejawara ini cukup di bawah sumbernya, tapi ini ada tangganya ya, dibangun tangga. Banyak anak tangganya ini, tapi tempatnya masih di bawah sana. Betul. Sahabat sejawara, kali ini kita sudah berada di sumber yang kedua, yaitu sumber Nagan. Iya. Kalau airnya, kalau yang tadi di atas kan muncul dari bawah ya, Iya, kayak nyumber. Kalau ini di sana tapi ada pancuran ya Pak, seperti Iya, pancuran. Kalau dilihat tadi kayak ini Pak ya, ada patung kayak patung naga ya di situ. Iya, di situ ada 2 patung yang menyerupai naga. Iya. Dan disebut sumber Nagan. Oh, karena dinamakan sumber Nagan karena tadi ada patung yang menyerupai naga itu tadi. Dan kalau sosoknya apa? Sosok. Sosok yang di sini loh. Kalau ya saya yang di sini, Mas, ya. Saya itu melihat di sini juga ada satu sosok lagi, sebuah pusaka. Iya. Dia berkeliling-keliling
tapi dia bertempat di sebelah sumber sana, di bawah pancuran. Pusakannya apa? Naga runting Mas juga. Sama kayak yang tadi. Jadi Yang memang satu ya di sana, yang satu di sini, naga runting juga. Kalau menurut sumber sejarah ya tadi kan Iya. Pak Rofik sempat membahas tentang Empu Gandring. Gandring. Jadi pusaka-pusaka yang berada di Kerajaan Singosari pada waktu itu ya, Ya, kerajaan. disucikan di sana tadi, Iya. di Sumber Biru, lalu yang kedua di sini, Iya, disucikan di sini. Jadi 2 kali proses, Mas. 2 kali proses. Di sana dulu terus dipindah ke sini. Iya. Ya. Mungkin ini Mas ya, kalau katakan orang ya datang ke sini itu biasanya itu apa? Mungkin ada meditasi atau bertapa? Apa ada gambarannya? Ya di sini kan. Kalau biasanya tuh orang yang datang ke sini tuh ada niat untuk apa itu? Ritual, Mas. Mengadakan suatu ritual atau hajat seseorang yang ingin membuang sial ada yang menyucikan pusaka juga ada. Terus ada juga yang di sini bermeditasi. Yang maksud tadi membuang sial berarti menghilangkan energi negatif dalam Ya, tubuh ya. bisa diartikan seperti itu dengan cara berritual di sini. Iya. Bukannya minta di tempat ini tidak, Iya. tapi di sini sebagai tempat saja untuk meditasi atau penenangan jiwa agar bisa menempuh suatu pikiran yang positif kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan setiap agama mempunyai cara berbeda-beda, dari agama Hindu, Buddha, Islam dan sebagainya mempunyai cara yang berbeda-beda, Mas. Iya. Dan ini Mas tak lihat ini kayak ada pipa besi ya. Ada Jadi mungkin ini seperti digunakan untuk perairan warga sekitar sini ya. ya digunakan untuk perairan. Jadi di sisi lain sumber ini juga berguna bagi masyarakat. Mungkin bisa juga buat minum atau apa ya kan. Ada pipa besi banyak. Ya disalurkan ke penduduk itu, Mas. Pipa-pipa penduduk itu. sini. Jadi mungkin nanti setelah ini kita Pak Rofik mungkin berkenan di sana mandi atau membasuh, Ya, menghilangkan hal negatif. nanti setelah kita ambil edukasi tentang sumber naga di sini, saya nanti berkenan untuk mandi di sini. Dan mungkin saya juga mau. Jadi ya kalau datang ke sini tanpa mandi kayaknya kurang afdol ya Pak. Kurang lengkap pemirsa, kurang lengkap, kurang klop gitu. Jadi mungkin nanti sahabat sejawara habis ini kita mungkin akan mandi ya, meskipun ini malam Mas. Iya. Hampir tengah malam ini juga. Iya, ya pukul di Jam 10 lebih, hampir jam tengah 11. tengah 11, 10 jam seperempat. Jadi Akan mandi. itu ya sahabat sejawara, bahwasanya kesimpulan yang kita dapat dari penelusuran kita yang pertama tadi di Sumber Biru, terus yang kedua di Sumber Nagan, bahwasanya kedua tempat ini digunakan pada waktu masa Kerajaan Singosari itu untuk pensucian pusaka Empu Gandring. untuk Gandring ya. Ya, Empu Gandring. Jadi dan untuk sekarang ini juga masih digunakan untuk meditasi seperti yang dikatakan Pak Rofik, dan mungkin manfaatnya bagi penduduk di sekitar sini juga ada sumber yang dipasang pipa besi untuk istilahnya buat menghidupi masyarakat sekitar sini ya. Ya, buat kehidupan masyarakat di Buat sini. kehidupan. Ya, urusannya kehidupan macam-macam. Iya. Minum, cuci baju dan sebagainya. Iya. Soalnya air sumber kehidupan, Pak. Iya, betul. Dan mungkin itu ya sahabat sejawara. Untuk penulisan kita di malam hari ini, nanti kita langsung lanjut untuk membasuh muka atau mandi dari sahabat-sahabat sejawara. Dan pastinya jangan lupa lagi saya ingatkan untuk terus support channel kami agar terus Dukung berkembang terus. sejawara, dan pastinya nanti masih banyak tempat lagi yang beda, terutama di Jawa Timur, tapi ya kita mungkin nanti
sampai Pulau Jawa ya. Ya, Ya pokoknya mudah-mudahan bisa diberi izin oleh Iya. Allah, bisa berkembang, ya, bisa menguak sejarah-sejarah di tanah Jawa. amin. Sejawarah tujuannya seperti itu. Ya memberi edukasi, mengungkap sejarah, menguri-nguri budaya. Ya kita sebagai masyarakat wira baru bisa dibilang Iya. modern, jangan sampai kehilangan dahulu ada peradaban nenek moyang kita. Terima kasih terhadap para sahabat-sahabat saya di Jawara yang telah mendukung kami dalam hal apapun itu yang menguak sejarah atau tentang hal-hal gaib. Oke, Mas. Ya, mungkin itu bila ada kata yang mungkin kurang berkenan, saya pribadi maupun Pak Rope kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya pemirsa. Dan akhir kata, wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.